Perkenalkan, nama saya Desi Elisa Purba. Saya dari kelas 5 MIA 1 dengan NIRAM 2019-01-0047. Tujuan strategi iklan. Tujuan umum perusahaan beriklan yang pertama, memperoleh merek-merek terbaru kepada konsumen. Pengertian strategi iklan. Strategi pemasaran terdiri dari pola pikir pemasaran yang nantinya dipakai untuk mencapai tujuan pemasaran itu sendiri. Strategi pemasaran berisi strategi rinci tentang sasaran pasar, menetapkan posisi, bauran pemasaran, hingga anggaran untuk pemasaran. Yang kedua, memilih barang yang bermerek dengan merek yang lain. Misalnya, kita memilih merek yang terbaru dan ada juga yang merek yang sama dengan barang yang sama, tetapi dia seperti ada di gambar. Yang ketiga, mengumpulkan suatu merek dengan perasaan serta emosi tertentu, tujuannya agar ada hubungan emosi antara konsumen dengan suatu merek. Di sini kita bisa melihat, misalnya kemarin tuh ada keluar kereta Scoopy kan, itu model yang lama, dan ini ada keluaran barunya. Tentu kita memilih yang baru tuh kan daripada yang lama, karena kita mengikuti pengeluaran yang terbaru. Yang keempat, mengubah citra, moralisasi sebuah produk. Di sini kita bisa melihat Cosmos yang model lama dan model baru. Yang model lama, dia kalau mau memasak kita tinggal menekan ke atas kan. Kalau yang terbaru, kita tinggal menekan beberapa menit aja. Misalnya dia masak setengah jam, bisa kita mengaturnya di situ. Yang kelima, mengembangkan persepsi positif kepada para konsumen yang diharapkan kelak dapat menjadi pembeli potensial. Mengarahkan konsumen untuk membeli produk, tetapi yang harus didasari adalah iklan, bukan segalanya, karena keberhasilan suatu merek di pasar tidak hanya tergantung pada periklanan, tapi juga ditentukan oleh elemen pemasar lainnya. Yang keenam, mengenalkan konsumen untuk membeli produk, tetapi harus diingat serta iklan bukan segalanya, melainkan elemen di luar. Misalnya kita mengenalkan merek terbaru kepada teman kita, saudara, keluarga, supaya mereka tahu keluaran terbaru gitu. Agar iklan berhasil membuat tindakan membeli, setidaknya harus memenuhi kriteria. Yang pertama, intention, mengandung daya perhatian. Yang kedua, interest, mengandung minat dan daya tarik. Yang ketiga, desire, memunculkan kegiatan untuk mencoba atau memiliki. Yang keempat, conviction, menimbulkan kekayaan terhadap produk. Yang kelima, division, menghasilkan kepuasan terhadap produk sehingga mampu membuat sebuah keputusan untuk sebuah pilihan. Yang keenam, action, mengarah tindakan untuk membeli. Strategi proses periklanan. Yang pertama, mempengaruhi kriteria yang menentukan pilihan produk. Yang kedua, mengubah relevansi atribut produk, menciptakan atribut baru yang menonjol. Yang ketiga, mengubah atribut yang harus memiliki merek perusahaan. Yang keempat, mengubah atribut yang sudah bermerek. Dan yang kelima, mengubah atribut
yang sudah memiliki oleh merek pesaing. 5. Keputusan utama dalam proses pembuatan iklan dikenal dengan 5M. Yang pertama, mission. Yang kedua, money atau uang. Yang ketiga, message. Yang keempat, media. Yang kelima, measurement. Beberapa konsep daya tarik yang bisa dipilih dalam menampilkan pesan iklan diantaranya: dalam merencanakan media iklan yang harus dipertimbangkan dan diperhatikan diantaranya, yang pertama, pemasaran harus memperhatikan siapa target audiens yang dituju. Yang kedua, pemasar perlu melihat kapan iklan akan ditayangkan atau disampaikan kepada target audiens. Yang ketiga, durasi tayangan iklan. Dan yang keempat, kelebihan dan kekurangan iklan. Sekian dan terima kasih.